Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Roban. Dan kali ini saya akan coba untuk berbicara atau membahas apa yang sudah diungkapkan oleh Kapolri, ya, Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo 2 hari yang lalu, atau tepatnya hari Senin yang lalu, di hadapan para media dalam sebuah press conference, juga dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajarannya. Ada Direktur Utama PT LIPI Pak Heri Paulus, juga dari BTN diwakili juga oleh ketuanya Pak Marji, jajaran pejabat penting di Mabes Polri. Dan ini perihal tentang adanya temuan indikasi bahwa ada perangkat yang bermain-main dengan match fixing atau pengaturan skor. Ini masih indikasi kata Kapolri, ya. Makanya ini akan didalami ya oleh Kapolri untuk bisa mendapatkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan ada indikasi ini, sehingga bisa terungkap siapa yang bermain dalangnya di sini. Ini kan berbahaya untuk merusak kompetisi sepak bola nasional kita ini. Nah, ketika Erick terpilih ya, sebagai Ketua Umum PSSI pada 16 Februari yang lalu, pada bulan Maret itu ada kerjasama antara PSSI dan pihak Polri bersama dengan Kak Polri dalam hal ini Pak Listio Sigit, untuk bagaimana memberantas ini upaya ya yang dari dulu memang terasa sangat sulit, sudah mengakar pengaturan skor ini atau match fixing yang terjadi di sepak bola nasional Indonesia. Itu yang membuat Erick ini menggandeng pihak kepolisian dan bersama dengan Kapolri untuk membentuk Satgas, Satuan Tugas Anti Mafia Sepak Bola. Ya, sebenarnya Satgas sebelumnya juga ada, sudah terbentuk, tetapi ya walaupun sudah ada tersangka di sana, tapi sulit memang. Sampai kemudian ada ungkapan dari Kapolri bahwa tim yang dibentuk ini, Satgas Anti Mafia Sepak Bola, mendapatkan indikasi itu. Ada pengaturan skor yang dibuat oleh perangkat pertandingan. Nah, siapa perangkat pertandingan itu kan tidak disebutkan. Dan ini terjadi di mana? Apakah di Liga 1, Liga 2, atau Liga 3? Juga belum diungkap. Masih akan didalami. Ya, kemudian nanti setelah sudah dapat fakta semuanya lapangan, dan segera diungkap siapa dalangnya. Nah, ini yang membuat Erick ini agak geram ketika sudah ada kerjasama ini dan kemudian dapat temuan indikasi ini. Dia pantas marah tentunya, karena Erick sudah mengatakan dia akan bersih-bersih di era kepengurusan dia. Ya, memang tugasnya sangat berat. Ini tantangan luar biasa buat Erick dalam membenahi sepak bola nasional ini, kayak benang kusutnya yang ada di semua aspek. Ya, ini yang kita pikir perlu ada seorang ketua umum yang berani, dan Erick yang tampil di sana. Dan seperti dia katakan, Presiden juga Jokowi sudah mengatakan harus sepak bola kita sehat, bersih dari kompetisi, dari apapun. Karena itu bagian dari transformasi sepak bola yang juga kesepakatan di mana Presiden FIFA datang, Gianni Infantino, ke Jakarta dan bertemu dengan Presiden dalam butir-butir transformasi sepak bola nasional itu. Ada juga dikatakan untuk memberantas, membasmi sepak bola negatif, memang dalam hal ini pengaturan skor yang ada di Indonesia. Itu yang menggerogoti sepak bola kita sehingga tidak maju-maju kompetisi kita. Nah, Erick ingin kompetisi kita ini ya akan dimulai nantinya, sudah di depan mata pada bulan Juli itu harus lebih baik dari kompetisi sebelumnya. Bahkan dia ingin membawa Liga 1 Indonesia itu terbaik di ASEAN, di Asia Tenggara ini. Tapi kan tidak mudah. Makanya semua aspek dilakukan. Pemenahan wasitnya, kualitas wasit yang akan memimpin, ya. Dia mendatangkan para orang-orang FIFA untuk bisa menyeleksi wasit-wasit kita ini, dan terbukti bahwa banyak wasit yang tidak siap memang. Banyak yang gugur. Dari mungkin 160 lebih, mungkin cuma 18 yang bisa terpilih, yang bisa memimpin pertandingan di Liga 1, sisanya ada di Liga 2. Ini menggambarkan kualitas kita memang sangat rendah wasit-wasit ini. Ya, bahkan ada wasit FIFA juga yang gugur. Ya, ketika dites, Erick juga ingin mendatangkan seorang Pierluigi Collina, wasit kawakan asal Italia, yang sekarang membantu UEFA dan FIFA untuk bisa mendrill wasit-wasit kita di sini. Karena memang itu yang paling penting dalam sebuah pertandingan. Kalau wasit tidak beres, ya susah, rusak pertandingannya. Apalagi ada permainan di dalamnya, ya lebih rusak lagi. Dan itu yang diungkapkan oleh Kapolri, ya, bahwa ada. Nah, kalau ada ini bahaya untuk menyambut kompetisi ke depan. Ini harus dituntaskan dulu. Dan Erick sudah mengatakan bahwa siapapun yang terlibat di dalamnya,
mau dirinya sendiri, oknum-oknum lain, pemain, ya, pelatih, apalagi wasit dan perangkatnya di dalam, pengurus PSSI yang ikut terlibat, wah, tidak ada ampun. Ini harus tegas, hukumannya seumur hidup harus dihukum dan harus dijalankan ini. Ini benar ada shock di sini, terapi yang lakukan, ini bisa ada efek jerah dengan menghukum seumur hidup mereka yang coba-coba bermain untuk merusak iklim sepak bola nasional, terutama di kompetisi, baik di Liga 1, 2, sampai ke 3. Tidak mudah, ya saya katakan, karena ini kan sudah dari dulu ini, terus bergulir, berlangsung, sampai saat ini. Dibutuhkan nyali, seperti mengutip apa yang selalu diucapkan oleh Erick Thohir, nyali yang dibutuhkan di sini. Ya, keberanian dari kepengurusan di bawah pimpinan Erick Thohir. Ya semoga dengan kolaborasi bersama dengan Polri, dalam hal ini dengan Kapolri Pak Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo ini akan menghasilkan yang lebih baik ke depan. Karena semua kan ingin kompetisi iklimnya kan bagus, baik, sehingga akan melahirkan pemain-pemain yang oke, yang muaranya masuk ke tim nasional. Ya, dengan kompetisi yang bagus, yang bergulir dengan baik, tanpa ada gangguan dengan match fixing segala yang terjadi di dalamnya, ini akan baik, akan bagus ke depannya. Tapi saya bilang lagi, tidak mudah, tidak gampang memang membenahi kompetisi ini yang udah carut marut sejak yang lalu. Pembenahannya pasti perlu kesabaran, ya, untuk bisa melihat ke depan. Tapi juga ada dukungan kuat dari kepengurusan di dalam. Karena permainan yang ada di lapangan, kalau diindikasi dapat ini, ya, pasti juga pengurus tahu. Ya, pengurus PSSI bisa terlibat juga dalam hal ini. Ya, kalau ada permainan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan itu akan melakukan hal tersebut, misalnya wasit, ya, kalau tidak ada arahan juga dari dalam, dari kepengurusan, mana bisa mereka berani. Ada jaminan juga, ya, dari pengurusan ini. Nah, ini yang harus dicari, ya, apakah kepengurusan yang saat ini juga ada masuk di dalam era Erick Thohir ini ikut bermain, gitu, ya, karena kan ada banyak yang masuk dari gerbong yang lama sampai ke yang baru ini, lumayan, ada lebih dari 50% yang ikut dalam ini. Ya semoga mereka tidak terlibat, kan harus ada asas praduga tak bersalah dalam hal ini. Tapi kalau terlibat, Erick harus sikat mereka, pecat dari kepengurusan, ya kan, karena korelasinya ada. Kalau perangkat pertandingan bermain, nggak mungkin kan yang di luar itu tidak ikut juga di dalam. Nah ini memang agak sulit, tapi semoga ya pihak jajaran Satgas Anti Mafia Sepak Bola bekerja dengan baik, dengan profesional untuk menghasilkan sesuatu sehingga masyarakat bisa tahu siapa-siapa yang ada di dalam ini. Karena kalau tidak diungkap, ya ini akan berat, sulit. Seberani apapun, sekuat bagaimanapun Erick untuk bisa membenahi sepak bola kita, terutama di liga, ini akan terkendala, ya, terhadang dengan masalah seperti ini. Makanya ini harus cepat diberesin, dibersihkan. Nah, itu kita akan tunggu, ya, kerja ini, dan pasti Erick akan melaporkan ke presiden bagaimana temuan indikasi ada pengaturan skor ini, ya, yang tentunya semua orang tidak menginginkan terjadi. Ya, kita tunggu secara bersama, ya, ke depan siapa-siapa yang menjadi pemain, ya, di dalamnya, dan hukuman seperti apa. Seperti saya sudah bilang tadi kan, ini hukuman tegas dan Erick mengatakan seumur hidup. Nah, kita lihat, ya, di dalamnya ini mereka harus dihajar habis, memang disikat habis, ya, untuk bikin liga kita berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ketua Umum Erick Thohir, Presiden Jokowi, dan juga jajaran dari pihak kepolisian. Ya, selamat bekerja, dan sekali lagi semoga mendapatkan siapa yang bermain di dalam. Untuk ketika Pak Sigit mengatakan ada indikasi semua datang dari perangkat pertandingan, kita menantikan ini episode yang sangat bagus, ya. Tentunya penasaran, saya juga penasaran ingin melihat, ya, ini siapa mereka ini. Dengan saya, Bung Ropan, jayalah sepak bola Indonesia terus. Ciao.